silakan. Ya, silakan Bang. Wah, Grace, bisa diceritain nggak momen kamu ngadepin malam jelang pengumuman pensiun? Karena kalau di final Olimpiade kamu bilang kamu bisa tidur nyenyak 10 jam. Kalau nggak bisa tidur. Seriusan jam 3, tadi jam 3 apa jam 4 gitu. Saya nggak bisa tidur aja pokoknya. Bangun jam jam 6, 2 jam, 3 jam. Bingungnya tuh nggak tahu ya, mixed feeling. Kalau di Olimpiade saya bingung juga, bisa tidur lebih nyenyak gitu walaupun menghadapi final. Tapi ini tuh rasanya campur aduk lebih daripada final Olimpiade saya rasa. Terus juga persiapan juga, terus lebih kepada momen tahu di mana pada akhirnya saya bisa mengumumkan saya pensiun gitu. Jadi itu yang membuat saya sangat mixed feeling, banyak pikiran jadinya. Aduh, gimana ya gitu sih. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mbak. Grace, tadi kalau dengerin kata Pak Menpora katanya mungkin Grace Napoli setelah pensiun sebagai atlet mungkin tidak akan jauh larinya dari karir dunia bulu tangkis. Mungkin apa rencananya ke depan setelah itu? Seperti yang memang saya jelaskan sebelumnya, memang untuk bulu tangkis, untuk olahraga Indonesia pasti tidak akan jauh-jauh karena saya dibesarkan di olahraga, khususnya bulu tangkis. Tapi karena hidup kan penuh dengan musim ya, maksudnya sekarang juga saya sudah menikah, otomatis ada kepentingan keluarga juga yang harus saya jalani. Juga saya udah lama nggak pulang ke rumah, maksudnya untuk tinggal bareng keluarga. Jadi itu hal-hal itu yang membuat saya, hal-hal itu yang saya kangenin dan rinduin. Jadi puji Tuhan mama masih diberikan kesehatan. Jadi hal itu yang pulang ini saya mau prioritasin keluarga dulu. Selanjutnya kedepannya kita bicarakan lagi nanti, pasti akan ada sih pesan-pesan. Ya, ada lagi? Ya, Mas silakan. Ya, tadi di acara tadi sempat ngomong ke mama kan, Ma, akhirnya mimpi kita tercapai gitu. Sebelum acara atau setelah acara sempat ngobrol nggak sama mama, dan mama ada pesan-pesan apa nggak bilang Kak Grace pensiun gitu? Aduh, sebenarnya sesudah Olimpiade yang saya udah ngobrol sama mama juga, bahwa mama juga sering bilang, aduh dia nangis juga, nangis terharu ya, nangis bahagia, akhirnya bisa lihat anaknya ada di prestasi yang tertinggi gitu. Dan yang tadi speech itu karena beberapa hari sebelumnya saya nggak spend time, dia juga baru pulang dari Manado, jadi saya juga belum banyak waktu bicara dengan dia. Tapi beliau itu sudah sangat legowo hatinya. Bahkan dulu yang membuat saya jadi lebih terharu lagi waktu saya juga kayaknya bilang saya kayak pengen pensiun gitu. Dan sebelumnya ya tahun 2016-2017 dia bilang nggak apa-apa, udah cukup kamu. Jadi apapun yang saya raih itu sudah cukup buat dia. Apalagi tapi nggak taunya ditambah sama Tuhan yang lebih besar lagi gitu sebelum menyatakan pensiun. Jadi nggak ada kata lain selain bersyukur. Itu aja sih, kayak bonus gede banget buat saya dan keluarga saya kali ini. Ya, bandingkan sana. Halo Kak Grace, selamat siang. Ya. Kak, mau tanya, Kakak juga sekarang kalau tidak salah dari komisi atlet dari IWF ya Kak. Nah, job desk ini seperti apa ke depan, dan apakah sekarang kan lagi fokus dengan keluarga, tersirat nggak sih Kak untuk jadi pelatih, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih Kak, tadi kan juga ada meet and greet, dan itu kalau tidak salah atas kemauan Kak Grace sendiri. Apa sih Kak arti penggemar bagi Kakak? Terima kasih. Iya, nah makanya ini komisi atlet ini adalah bagian salah satu bentuk dari kepedulian saya terhadap bulu tangkis, lebih khususnya bulu tangkis dunia. Karena sehabis Olimpiade memang, atau sebelum Olimpiade, banyak dari BWF, dari Vice Presidennya bilang bahwa Grace, kamu boleh ya
kayaknya kamu good role model untuk bisa ngisi tempat ini, mau ya untuk kami ke daftarkan namanya kayak seperti itu. Dan saya mikir apakah job desk-nya apa, karena kan saya sudah menikah dan sebentar lagi mungkin saya akan fokus keluarga. Tapi setelah ngobrol dengan suami, ya dia akhirnya oke, nggak apa-apa, boleh, karena kalau itu bisa seimbang dan tidak memakan waktu, maksudnya kan keluarga saya keluarga itu akan saya jalani dengan sepenuh hati. Jadi akhirnya saya terima. Dan memang dari dulu mereka bilang kekosongan di BWF itu adalah atlet. Setiap orang yang jadi presiden atlet itu, chair of atlet, bukan dari pemain-pemain top, pemain-pemain level dunia gitu. Pasti karena pemain-pemain dari level dunia atau top itu kita nggak ada banyak waktu untuk bisa ngurusin ngurusin banyak hal, ngurusin atlet, belum lagi misalnya ada masukan itu kan itu harus benar-benar atlet yang yang bisa punya waktu, bukan hanya dia punya waktu latihan dan bertanding, tapi bisa punya waktu untuk bisa urus hal-hal yang organisasi ini. Ya mungkin Mbak dan Masnya semua tahu di sini bahwa ribet, tapi karena dijalani dengan senang hati, jadi saya merasa nggak apa-apa. Dan ini sebagai bentuk pelayanan buat saya kepada bulu tangkis dunia. Dan dibilang jadi pelatih itu saya luar biasa sama pelatih terlepas dari manapun ya, pelatih Indonesia atau pelatih luar. Pelatih itu orang yang betul-betul mendedikasikan itu bukan buat keluarganya aja, tapi buat kita nih, atlet ini di pelatnas misalnya satu sektor ada 12 orang. Itu yang harus diperhatikan, itu semua 12 orang itu, belum lagi anaknya di rumah. Jadi teks itu bakal banyak banget pengorbanan waktu. Jadi mungkin bukan saya tidak mau, ya ditawarkan ada, tetapi bukan saya tidak mau, tapi untuk saat ini memang musimnya belum sampai saat ini, belum untuk jadi pelatih. Karena jadi pelatih dan atlet tuh sama super duper sibuk, dedikasi yang pokoknya full konsentrasi di 100% di bulu tangkis gitu sih. Jadi mungkin kedepannya atau saya bisa mendedikasikan diri saya kepada hal-hal yang lain, tapi masih sifatnya olahraga. Arti penggemar kan? Oh ya, arti penggemar, karena ini kan acara terakhir saya, dan saya cuma ingin berterima kasih buat penggemar bulu tangkis yang selalu, apalagi Indonesia, luar biasa banget penggemar bulu tangkis Indonesia. Selama ini kan memang kita cuma ketemu online, sosial media aja. Jadi aku untuk terakhir kalinya memang pengen adain meet and greet khusus untuk teman-teman badminton lover yang minta support kami untuk ketemu face to face. Ya, oke, ya Mas silakan. Tadi kan udah ya? Iya. Tadi yang lain dulu ya. Oke. Ya Mbak, silakan. Main aja, nggak mau banding apapun Kak. Yang penting dia bisa berproses dengan Fadia, dan saya punya kerinduan bukan hanya Fadia Apri yang, tapi kalau misal Fadia Apri harus ada temennya di Olimpiade nanti. Itu kerinduan saya dan pelatih-pelatih di pelatnas gitu. Jadi selama, maksudnya ya itu aja, berproses aja. Ya, silakan Mas. Grace, kira-kira ada nggak sih hal-hal sederhana yang bakal dikangenin dari setelah nanti keluar pelatnas, baik itu ketika latihan atau ketika di sana, kira-kira harusnya bakal Grace kangen? Kangen kalau badannya sakit-sakit.
itu nggak akan terjadi lagi di kedepan hari. Sakit-sakit itu bukan berarti kalau kita mungkin yang nggak olahraga kan pusing, sakit, kayaknya badan biasa bisa. Tapi kalau ini tuh atlet tuh badannya remuk, hancur, jarem. Tahu jarem nggak ya? Kayak pegel-pegel gimana ya? Bukan pegel-pegel tuh nggak enak gitu. Nah itu yang saya rasa saya bakal kangenin itu sih. Terus yang kedua adalah hubungan dengan di asrama. Saya berarti tinggal di asrama itu di Pelantas 19 tahun, berarti kalau di Jaraya bisa dari 11 tahun. Ya berarti kurang lebih 15 tahun, 19, 20 Bu ya. Wow. Di asrama loh. Ya makanya hal itu yang akan membuat saya kangen juga untuk kehidupan di asrama. Dan juga traveling, terus maksudnya pertandingan keluar, teman-teman dari luar, bisa makan bareng, hal-hal yang di luar lah, hal-hal kecil yang bakal lebih saya kangenin. Oke, ya Mas silakan. Tadi kan Pak Menpora ngomong soal ASN ya. Ya. Kasus ini gimana? Kenapa? Kasus ini gimana? Iya, saya terima kasih sekali untuk pemerintah kali ini betul-betul sangat support para atlet dan mantan atlet, dan semoga ini saya tahu di dalamnya masih terus bisa harus berproses karena lagi usahain gimana caranya, bukan hanya kami, generasi kami nih, semuanya kan yang dapat ASN itu kan generasi kami nih, tapi gimana caranya senior-senior saya yang terlebih dahulu, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menciptain sejarah sehingga olahraga Indonesia tuh saat ini jadi lebih bagus. Jadi saya juga ingin berbicara tentang hal ini. Semoga mantan-mantan atlet yang lebih senior dari saya itu lebih diperhatikan, kami bisa lebih ada bukan hanya ASN tapi hal-hal lainnya, bisa juga ASN bagi pemain-pemain mantan atlet yang dulunya sudah berprestasi lebih dulu gitu. Jadi saya berpesan, saya bisa bilang berpesan kepada pemerintah, dan saya justru terima kasih karena kami ini udah ditanggung jadi ASN, jadi kami bersyukur juga untuk itu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ada lagi, bentar ya Mas. Karena Kak Grace juga masih ada acara yang lain. Ada lagi? Ya Mbak, silakan Mbak. Ini kan sebenarnya kamu udah selesai dari Bandung. Ada rencana nggak besok atau kapan? Maksudnya terdekat ini mau traveling atau apa? Karena kan udah nggak ada pikiran bulan lagi nih. Sebenarnya kan saya sejujurnya saya jadi atlet dalam beberapa tahun terakhir ini bukan hanya jadi atlet, tapi saya sedang merintis usaha-usaha saya yang saya lagi jalani saat ini. Karena saya tahu jadi atlet ya ada masa tenggangnya, tapi saya juga mau coba untuk kira-kira 6-7 tahun belakangan inilah saya lagi mencoba untuk bukan mencoba sih, sedang lagi menjalani usaha-usaha saya. Jadi ya pada akhirnya kalau mau dibilang istirahat ya mungkin 1 bulan 2 bulan, tapi habis itu balik kerja lagi. Kerja bukan bulu tangkis tapi kerja hal-hal yang lain yang lagi saya tekunin sekarang saat ini.